Kalau kamu orang Jakarta atau sering melintasi jalur utara kota, pasti nggak asing dengan nama Jembatan Ancol. Mana-mana yang minggu depan mau ke sana lagi. Di siang hari, tempat ini terlihat biasa aja. Ramai kendaraan, cuaca panas, bau khas laut. Tapi coba deh lewat di atas jam 11 malam sampai dini hari. Suasananya berubah total. Kalau di jam 11 malam itu nggak terlalu sepi sih, masih ada kendaraan yang lewat. Tapi kalau udah lewat dari jam 1, lampu jalan redup, kadang mati nyala. Angin yang berhembus itu kerasa banget sampai nusuk tulang. Kalau kamu naik motor. Padahal sih kalau di daerah sana suhu udaranya itu sebenarnya nggak dingin. Selama lebih dari 70 tahun, tempat ini menyimpan satu kisah yang nggak pernah mati. Sosok yang dikenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Ada yang bilang dia hantu penasaran, ada yang menyebutnya penjaga, dan gak sedikit yang percaya dia adalah jiwa gadis yang mati dalam ketidakadilan. Hari ini kita gak akan hanya bahas soal legenda yang umum. Kita akan telusuri asal-usulnya, mengupas beberapa cerita dan kesaksian-kesaksian mereka yang mengaku pernah ketemu langsung, hingga melihat bagaimana sosok ini tetap hidup dalam ingatan warga Jakarta sampai sekarang. Mana ke Ancol itu dari umur 3 tahun. Ya itu berarti 30 tahun plus yang lalu. Siap-siap, karena cerita ini gak sesederhana yang sering kamu dengar. Yuk kita mundur ke tahun 1950-an. Saat itu Ancol belum menjadi kawasan wisata kayak sekarang dan perumahan padat. Udah ramai kan tuh penduduk-penduduknya tuh, orang-orang tajir di sekitar Ancol ya. Dulu sebagian besar wilayahnya masih berupa rawa-rawa luas. Dari konten-konten Manai soal Jakarta, kebanyakan itu wilayah Jakarta itu tadinya adalah rawa-rawa. Terus juga di situ hutan bakau yang lebat dan jalanan tanah yang berlumpur saat hujan. Jembatan Ancol dibangun sebagai penghubung utama antara daerah Pelabuhan Tanjung Priok dan pusat kota Jakarta. Di sanalah tinggal seorang gadis muda bernama Siti Ariyah atau akrab dipanggil Mariam. Dia dikenal oleh tetangga sebagai gadis yang sopan, gadis yang cantik, rajin kerja, dan memiliki senyum yang menawan. Kayak mana gitu ya? Itulah sebabnya dia dijuluki si manis. Kisah tragisnya bermula ketika dia menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda bernama Yohanes, seorang pegawai kantoran. Cinta mereka tulus, bucin banget lagi. Tapi rintangannya besar. Beda agama, latar belakang sosialnya juga beda. Itu yang bikin susah. Keluarga Mariam menentang keras hubungan ini. Ada dua versi utama mengenai akhir hayatnya. Versi yang pertama, keluarganya memaksa Mariam ini menikah dengan pria kaya yang sudah beristri. Gila, keluarganya gila. Mariam menolak, lalu melarikan diri. Saat dikejar dan dipaksa pulang, terjadilah perkelahian. Dia didorong jatuh ke rawa dekat jembatan dan tenggelam. Lalu tubuhnya diketemukan keesokan harinya dalam keadaan mengenaskan. Versi kedua lebih gelap. Konon dia menjadi korban hawa nafsu dan kekerasan. Setelah diperlakukan tidak senonoh, dia dibunuh dan mayatnya dibuang di bawah jembatan supaya nggak diketemukan. Sebelum napas terakhirnya, dia mengucapkan sumpah. Aku tidak akan pernah pergi dari sini sampai keadilan menampakkan wujudnya. Sejak hari pemakamannya, peristiwa-peristiwa aneh mulai muncul, terjadilah di sekitar jembatan itu. Inilah bagian yang paling membuat bulu kuduk merinding. Selama puluhan tahun, banyak orang dari berbagai profesi dan latar belakang mengaku pernah bertemu atau merasakan kehadirannya. Mana yang akan ceritakan beberapa kesaksian yang paling sering diceritakan dan dipercaya. Ini cerita yang pertama. Kesaksian yang pertama ini dari sopir taksi. Ini adalah kesaksian yang paling klasik. Seorang sopir taksi bernama Pak Dadang menceritakan pengalamannya pada tahun 1972. Saat itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dia baru aja nurunin penumpang di pusat kota dan melaju pulang melewati jembatan Ancol. Berani banget bapaknya ya. Tapi emang mungkin itu jalur pulangnya. Di ujung jembatan, dia melihat seorang gadis berdiri sendirian mengenakan kebaya putih dan selendang kuning. Melambaikan tangan. Karena kasihan dia berhenti dong nih Pak Dadangnya. Dia nanya, mau diantar kemana mbak? Gadis itu menjawab pelan, antarkan saya pak ke jalan karet nomor 12. Sepanjang perjalanan gadis itu cuma diam aja nunduk.
Sesampainya di alamat yang diminta, saat Pak Dadang menoleh ke belakang untuk meminta bayaran, ini dia nolehnya ke belakang gini kan, kursi penumpangnya udah kosong. Dia kaget dong, terus dia ngetuklah pintu rumah itu. Pemilik rumah yang keluar terkejut dengar ceritanya. Terus mereka bilang, alamat itu adalah kamar putri kami, Mariam. Dia meninggal dan dikubur lebih dari 20 tahun yang lalu di dekat jembatan itu. Wow. Wow, wih. Cerita yang kedua, kesaksian ini dari pengendara sepeda motor. Di tahun 1995, seorang pemuda bernama Arif. Dia pulang kerja lewat tengah malam, terus dia ngelintas nih di jembatan. Dia ngelihat sosok perempuan berdiri tepat di tengah jalan, nutupin jalannya dong. Dia tiba-tiba ngerem mendadak, daripada dia nabrak, ya kan? Tapi dia marah nih, sempat ngebentak ini perempuan. Dia bilang, hati-hati dong. Namun pas dia menatap lebih jelas, perempuan itu tersenyum tipis. Gitu. Masih senyum tipis. Terus matanya kosong dan gak memantulkan cahaya lampu. Kayak di film-film gitu. Dan sekejap angin berhembus sangat kencang, nutupin pandangan, kayak nutupin kena debu gitu. Pas angin reda, sosok itu udah hilang, udah gak ada jejaknya. Arif baru sadar, dia di atas jembatan Ancol, kakinya gemeteran dan sekujur tubuhnya tuh ya udah dingin banget, dia kedinginan langsung. Bulu kuduknya merinding semua, takutan dia. Padahal kan motor mesinnya panas, tapi dia kedinginan. Sian si Arif. Makanya jangan bentak-bentak, Rif. Kesaksian ketiga ini cerita dari petugas keamanan dan warga sekitar. Pak Joko yang selama 30 tahun menjadi penjaga keamanan gerbang kawasan perumahan lama di dekat sana. Bercerita kalau dia sering melihat cahaya putih melayang pelan ngikutin aliran sungai di bawah jembatan. Kadang terdengar suara tangisan pelan yang kebawa angin. Cuma bisa didengar pas lagi keadaan tuh lagi sunyi-sunyinya. Tapi kadang mungkin kecapean juga si Pak Joko nih. Jadinya halu. Bisa jadi kan? Ya kan? Bisa jadi juga. Udah. Jadiin aja lah. Warga melarang anak-anak bermain di dekat jembatan pas jam-jam mau maghrib. Tuh dilarang di situ. Mereka percaya si manis gak berniat jahat, ada orang yang sopan, tapi dia bakal deketin nih cowok-cowok yang suka mabuk, suka berbicara kasar, suka ngomong kotor, atau berperilaku tidak senonoh. Ada yang bilang dia cuma ingin dilihat, didengar. Mungkin dia lagi nanya di dalam hatinya, kenapa nasibnya berakhir seperti ini? Sedih banget ya, kasihan. Tapi kalau datengin mau nggak? Cerita yang keempat, kesaksian ini dari pendayung perahu. Jadi pendayung perahu ini biasanya memang ada tuh untuk nyebrang-nyebrangin gitu. Nah saat itu kan tahun 60-an ya, Ancol nih masih rawa, terus empang gitu yang luas banget. Ada seorang pendayung perahu namanya Pak Karto. Di suatu malam yang buta, hujan gerimis, ada gadis, katanya ada gadis berpakaian putih berdiri di tepi sungai melambaikan tangan. Pak, antarkan saya ke ujung empang, Pak. Suaranya lembut. Di tengah perjalanan, Pak Karto mencium bunga melati yang sangat wangi. Padahal kan gak ada tanaman nih di sekitar nih. Cuma rawa-rawa gitu aja. Sesampainya tuh di tujuan, gadis itu bayar. Tapi pas dilihat, di tangannya itu bukan uang. Pas dia lihat nih tangannya Pak Karto itu bukan uang, tapi sehelai daun yang udah kering. Pak Karto terkejut, terus dia noleh, gadis itu udah hilang, lenyap di telan kabut. Sejak itu dia nggak pernah mau melayani penumpang sendirian lewat tengah malam. Lagian Pak Karto ada-ada aja di tengah malam, masih aja ya. Pak Karto bilang nih, matanya sedih, bukan niat jahat, Tapi bikin merinding sampai ke tulang. Cerita yang kelima ini dari penjual rokok dan warga yang udah tetap di situ. Pak Ansori namanya. Berjualan rokok persis di samping jembatan sejak tahun 1990. Sering lihat katanya di malam Jumat jam 1 dini hari pas lagi gerimis, lewat wanita berkebaya putih kuning gitu, senyumnya manis. Ini sama kayak yang dilihat tadi ya, sama Pak siapa tadi yang di awal, Pak Dadang, melihatnya pakai kebaya putih selendang kuning. Dia nanya, mau beli apa Mbak, tanyanya. Masa beli rokok kan gak mungkin. Pas dia ngangkat wajahnya, sosok itu lenyap seketika. Nggak ada pula nih jejak kakinya nih di tanah yang rada basah ini gara-gara hujan. Nggak ada jejaknya. Kemana dia? Di jembatan tuh ngerasa agak goyang dikit ya. Padahal nggak ada kendaraan yang lewat. Warga bilang, lagi-lagi dia nggak mengganggu orang yang sopan.
tapi bakal deket sama orang yang bicara kotor sama mabok. Tujuannya cuma satu, dilihat, didengar, diingat. Jadilah tuh film Si Manis Jembatan Ancol. Ini kesaksian yang ke-6. Cerita ini yang paling terkenal. Malam 4 September 1985. Mbah Broto, pelukis senior di Pasar Seni Ancol. Kedatangan tamu yang gak diundang. Gadis cantik, rambutnya panjang, minta dilukis wajahnya. Cerita ini Manai juga agak sering denger ya dulu ya. Awalnya dia gambarnya tenang nih, menggambarnya dengan tenang. Tapi sadar, gadis itu melayang, gak nginjek ke lantai. Pas dia udah setengah selesai, angin langsung hembus kencang, lampu redup, dan gadis itu hilang gitu aja. Lukisan yang tersisa cuma separuh wajah dengan tatapan sedih. Kasian banget. Mbah Broto bersumpah itu nyata, bukan rekayasa. Kabarnya dia minta digambar supaya wujudnya tuh dikenang, supaya kisahnya nggak hilang tertelan waktu. Ini cerita yang terakhir. Di era ojek online, ternyata ceritanya masih ada nih. Aryo, pengemudi yang sering mangkal dekat jembatan, pernah menjemput gadis putih jam 2:30 dini hari, udah deket subuh. Si gadis ini minta diantar ke alamat lama. Di tengah jalan, dia diem aja nih si penumpang ini. Terus suhu saat itu ya namanya juga jam 2:30 ya naik ojek ya. Dingin banget. Terus makin nusuk aja dinginnya. Sampai di lokasi penumpangnya udah gak ada. Rumah tujuan pun udah kosong puluhan tahun. Bahkan bekas makam keluarga. Nah loh, sering juga laporan kaca depan tiba-tiba berkabut, bau melati, tiba-tiba muncul. Atau ada tetesan cairan terasa seperti darah, padahal nggak ada luka. Ih, kayak mana itu ya? Semuanya hilang setelah melewati jembatan. Setelah Manai mendengar semua cerita ini, timbul pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar ada atau cuma ilusi? Dari sisi kepercayaan dan supranatural, bagi banyak orang ini adalah bukti bahwa jiwa yang mati dengan rasa sakit, ketidakadilan, dan janji yang belum terpenuhi akan tetap terikat pada tempat kematiannya sampai tujuannya tercapai. Si Manis dianggap sebagai simbol penderitaan yang tidak terungkap. Dari sisi logika dan sains, ada yang menjelaskan bahwa suasana di sekitar jembatan yang lembab, berangin kencang, minim pencahayaan, terus cerita yang udah turun-temurun memicu sugesti. Pikiran manusia yang lelah di malam hari cenderung mengubah bayangan pohon, kabut, atau pantulan cahaya menjadi wujud yang dikenal dari cerita rakyat. Namun, ada satu hal yang sulit dijelaskan. Mengapa cerita ini tetap konsisten selama lebih dari 70 tahun? Wujudnya, pakaiannya, dan perilakunya diceritakan hampir sama oleh orang-orang yang gak saling kenal dan hidup di zaman yang berbeda. Sampai hari ini kebenaran tentang identitas dan nasib asli Mariam masih menjadi teka-teki. Arsip kematian di masa itu banyak yang rusak atau hilang akibat perpindahan kantor pemerintahan dan peristiwa sejarah. Gak ada dokumen resmi yang mengonfirmasi nama dan peristiwa kematiannya secara pasti. Beberapa orang pernah melakukan ritual penenangan atau doa bersama di lokasi itu. Konon, setelah dilakukan, penampakan menjadi jarang terlihat. Namun, gak pernah hilang sepenuhnya. Seolah dia masih menunggu jawaban yang gak kunjung datang. Apakah Mariam sudah tenang? Apakah dia hanya menjadi bagian dari budaya dan legenda kota Jakarta? Atau dia masih berdiri di sana? Menatap air sungai, berharap ada yang akhirnya mendengar kisah sesungguhnya. Tapi Manai pernah lewat sana waktu zaman Manai jadi driver Grab ya, Grab driver. Pernah tuh, kan Manai sering dapat orderan di kota. Sering banget di kota tuh, lewatin lah. Kadang juga malam lewatin. Cuma ya doa aja biar gak ada yang ganggu gitu. Dan sampai hari ini pun gak pernah ditunjukin sih wujudnya. Aman-aman aja. Ya gak Umi? Karena Manai cewek kali ya, jadi dia gak mau ganggu. Kan dia ganggunya cowok-cowok pemabok. Sama cowok-cowok yang gak bener. Suka kata kasar, suka bicara yang kotor. Nah tuh targetnya. Begitulah kisah misteri Si Manis Jembatan Ancol. Entah itu nyata atau sekedar legenda. Satu makna yang bisa kita ambil. Setiap perbuatan akan dikenang. Dan keadilan adalah hak setiap orang. Baik yang masih hidup
maupun yang sudah tiada. Tempat ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati orang lain, menjaga sikap dimanapun kita berada, dan tidak melupakan sejarah yang membentuk kota kita. Bagi kamu yang menonton ini, apakah kamu pernah melintasi jembatan Ancol dan merasakan sesuatu yang aneh? Atau mungkin mendengar cerita dari keluarga atau kerabat yang belum Manai sebutkan ceritanya di sini? Tuliskan pengalamanmu atau versi ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-temanmu dan nyalakan lonceng notifikasinya serta subscribe Manai Berkisah supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Ingatlah, jika suatu saat nanti kamu melintasi jembatan Ancol di malam hari, tetaplah sopan dan hormat. Siapa tahu dia sedang ngawasin kamu dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton Manai Berkisah. Manai pamit, undur diri. Bye bye.